Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia rasanya kita jumpa lagi pagi ini. Insyaallah sehat walafiat. Kita mengawali aktivitas kita, insyaallah sukses, tapi juga bernilai ibadah di sisi Allah. Nilai ibadahnya ditentukan karena niat kita memang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Pemirsa yang berbahagia, pagi ini kita mau mencoba mengangkat agama dan fenomenanya. Sebab agama itu selain ritualnya kita komunikasi kepada Allah, itu juga ada yang bisa kita nilai. Menilai diri sendiri, lalu mungkin bisa dibaca oleh sosial atau lingkungan kemasyarakatan kita. Khusus dalam ibadah haji, ini sebuah punya keistimewaan secara sosial dibanding ibadah-ibadah lainnya yang 4 rukun Islam sebelumnya. Ibadah haji ini lebih khusus di Indonesia, itu ada yang bisa mendorong kita lebih menguatkan niat. Karena di Indonesia melebihi substansi, melebihi makna. Kalau orang Arab itu menyebut nama Abdullah bin Haji bin Haji bin Haji, itu di Indonesia kayaknya punya kesenangan tersendiri kalau berstatus haji. Makanya kita mau coba ngangkat temanya, yakni haji antara panggilan iman dengan gengsi sosial. Saya jawab dulu, kalau panggilan iman gabung dengan gengsi sosial, boleh enggak? Untuk menjamin ini harus kuat niatnya. Kalau ada seseorang menunaikan ibadah haji murni karena panggilan Allah Subhanahu wa taala hatinya, tapi pada akhirnya melekat di dia status-status lainnya, tidak masalah. Yang kita mau angkat adalah kalau awal sejatinya menunaikan ibadah haji itu panggilan keimanan. Karena manusia muqallibal qulub, berputar bolak-balik hatinya. Menjadi mau dipuji karena yang lain dipuji. Dia menjadi tersinggung karena dia sudah haji, hanya si A yang disebut haji, dianya tidak. Panggilan akrabnya dipanggil, kunyahnya dipanggil. Ini harus kita coba lihat. Nah, kalau panggilan iman ada cirinya. Cirinya itu adalah tulus. Seluruh proses yang dijalani memang merindukan mendengarkan firman Allah. Pada saat Allah katakan, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Allah akan memanggil hamba-hambanya untuk menunaikan haji itu. Mengakibatkan akan datang dari seluruh penjuru. Ya'tina min kulli fajjin amik. Dengan seluruh cara datangnya. Kalau Indonesia dan seluruh kawasannya ya pasti naik pesawat. Tapi negara-negara yang masih berhubungan darat dengan Saudi itu macam-macam datanya. Seluruhnya bisa datang. Nah, membayangkan diri ini untuk memenuhi panggilan Allah wa'adzin fin nasi bil haji tadi itu akan
dia tulus. Kalau panggilan keimanan kepada Allah. Dan atas panggilan keimanan inilah yang berujung pada yang namanya hajjam mabruran. Jadi kalau saya katakan tema kita tentang panggilan iman, haji panggilan, itulah yang menghasilkan nantinya hajjan mabruran. Saya percepat pemirsa sekalian. Kenapa dipersuskan dengan gengsi sosial? Ini mungkin tidak berat ya. Hanya saja kita mau di era medsos saat ini ya, di era media sosial. Kalaupun boleh itu seluruh ibadah kita terekspos, di TikTok kan, di FB kan, di Instagram kan, seluruhnya harus, saya katakan harus, agar ada kekuatan, ada tenaga, ada spirit, bahwa kita sudah selesai pada proses niat kepada Allah. Kalau itu belum selesai, dirasakan, kenapa kalau saya lihat statusnya teman, saya juga menjadi mau beribadah selama itu berdoa misalnya di depan Ka'bah. Orang kelihatan di situ misalnya, saya juga menjadi bangun dari tempat tidur. Bangun dari tempat istirahat misalnya ini. Bukan karena memang dari Allah, ya Allah. Mumpung saya dalam suasana di tanah haram, saya maksimalkan istirahat hanya seperlunya saja. Karena kalau ini tidak selesai, panggilan imannya tidak selesai. Lalu gengsi sosialnya yang mendominasi niat seseorang, maka ini bukan bagian dari menjawab panggilan Allah tadi. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan itu. Mudah-mudahan pemirsa sekalian kita semuanya bisa paham secara tegas ini. Selesai dulu panggilan iman. Kalau ada motif-motif lain, itu sudah bukan aksesoris, tapi dia betul-betul hanya repres saja. Kira-kira itu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji adalah dambaan seluruh kaum muslimin. Betapa leganya kita pada saat sudah menunaikan haji, karena kita bisa ngurut, saya akan jaga makna syahadat saya, tauhid saya kepada Allah. Ibadah salat yang saya sudah mudah amalkan, saya akan lebih fahami. Puasa saya intinya imsakun amuftirin itu, pengendalian diri saya makin akan memenuhinya. Dan kedermawanan yang dilambangkan oleh zakat, termasuk infak dan sedekah, saya masih akan jaga. Maka itu yang menenangkan kita haji. Maka penekanan pokoknya adalah panggilan iman. Tapi namanya manusia dinamis. Itulah sebabnya hari ini saya akan kasih ilustrasi tentang semacam bayangan antara murni panggilan keimanan kepada Allah dengan godaan-godaan duniawi. Karena sulit dipisahkan pemirsa. Tapi ada model kita. Tidak ada yang menguasai kita selain Allah untuk hati kita. Itu modal. Nah, saya mau sebutkan pemirsa sekalian. Antara haji yang panggilan iman dengan godaan duniawi, saya istilahkan tadi di tema kita, gengsi sosial. Pertama motivasinya. Kalau motivasinya panggilan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan kelihatan tenang, sabar. Andai kata masih proses antri tidak sampai marah-marah, menyalahkan berbagai hal.
Kenapa belum? Kenapa belum? Tidak. Tapi ada upaya. Sementara kalau status sosial yang kita gengsi sosial, maka yang di hati itu yang besar adalah kapan juga saya ini berubah. Beda 2 bulan dengan itu tetanggaku. Dia dipanggil haji karena dia sudah haji kemarin. Menurut cek Haji Pintar ini di aplikasi, saya masih belum tentu tahun ini berangkat. Kalau hati ini demikian, bukan karena membayangkan Ka'bahnya, bukan bersujudnya di depan Ka'bah, bersujudnya di Masjidil Haram itu dengan di Masjid Nabawi, harus difaham. Mendominasi kita harus kembali kepada niat yang kuat. Itu motivasinya. Yang berikutnya, kalau haji panggilan iman, sumber dananya. Karena itu yang masuk istita'ah secara zahir. Kalau panggilan iman, itu bukan hanya mau cepatnya kepada Allah. Mau cepatnya mendapat giliran terbang di kloter berapa misalnya. Tapi dia dari awal menabung secara kuat. Kuat. Tapi dia pastikan ini yang paling rezeki, paling halal. Maaf pemirsa sekalian. Saya kasih contoh kalau pegawai. Pegawai itu ditentukan kemampuan kerjanya. Jam sekian kontraknya sampai jam sekian. Kemampuannya sarjana ini dengan sarjana ini. Gajinya sekian. Kalau ini berkurang, gaji tetap sebenarnya harus sadar ada yang mulai mendekati syubhat. Saya mengajak diri saya ini bukan ke pemirsa. Jangan dianggapin. Maka orang yang berniat menunaikan ibadah haji, dia akan hati-hati di sini. Itulah sebabnya pemirsa sekalian. Dalam ibadah haji ini, ada hal-hal yang seringkali kita angkat di media. Kenapa? Memang perlu diangkat. Mana contohnya? Tidak hanya orang yang kita tahu sebagai orang yang sangat bagus kerjanya, cepat pergi haji. Tapi kadangkala kita melihat hamba Allah yang kerjanya bukan terlalu, orang anggap jangan-jangan itu susah dia pergi haji. Kenapa? Pekerjaan ya itu. Tapi kuat menabung, pergi juga haji. Karena kuat dalam dirinya, kemampuan savingnya kuat. Itu sumber dana yang kita juga jaga, bukan hanya cepatnya, tapi dia juga jaga ya Allah dalam berbagai referensi. Kalau saya mestinya haji tahun 2030, maka jangan saya paksakan 2028. Maksudnya cepat mendaftar dengan menghalalkan segala cara. Banyak riwayat yang justru yang makbul itu bukan yang sampai di tanah haram, tapi yang lama bercita-cita melakukan kesalehan dan tetap qanaah dalam hidupnya. Pemirsa sekalian. Nah itu ibadah haji antara panggilan iman dengan panggilan atau gengsi sosial. Itu sumber dana. Kemudian pelaksanaan ibadah. Bagi orang yang panggilan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia fokus. Ibaratnya kemana-mana, pegang buku. Dia pelajari itu haji. Oh, haji itu hikmahnya begini. Menziarahi makamnya si ini. Peristiwa ini di masjid ini penuh perjuangan Nabi SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Semua butuh perjuangan di sana. Itu dia mau fahami itu. Sementara orang yang hanya gengsi sosial tidak pernah, tidak pernah bertanya ke Kementerian Haji, kapan itu manasik. Ini saya memberikan kode saja pemirsa sekalian. Kalau ada calon jamaah haji, hanya menunggu saja tapi tidak bertanya kapan manasiknya. Melihat orang lain gampang. Bahkan tidak menganalisa ada seseorang yang tidak ada perubahan perilakunya dari sebelum haji sampai haji, sama saja. Kalau dia tidak pelajari itu kenapa ada orang berubah sekali cara hidupnya. Semakin tenang, semakin enak cara bicaranya. Semakin terisi. Tapi ada juga orang yang tidak ada itu bedanya itu.
ini mungkin sepele kelihatan. Tapi kalau bagi orang yang panggilan iman, dia akan hayati itu. Manasik dia mau dalami. Itu ya. Kemudian, bagaimana sikap seseorang? Kalau orang yang sudah menunaikan ibadah haji karena panggilan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding yang kita kasih tanda kutip bukan curiga, untuk memperbaiki niat agar kita ini tidak kalah dari godaan yang ringan-ringan itu. Kembali ke mabda maksudnya. Kembali ke niat yang kuat. Memastikan ini niatku. Maka orang yang datang ibadah haji itu kan haji begini. La rafasa wala fusuqa fil hajj. Tidak lagi senang. Tidak lagi. Tidak lagi menganggap itu bagus, itu ngerumpi-ngerumpi. Tidak bagus lagi yang cara-cara bicara yang tidak solutif. Orang haji itu dia akan qalla wadalla. Makin sedikit bicara tapi makin menunjuki jalan yang benar. Itu dampak dari motivasi haji, panggilan keimanan dibanding panggilan sosial, gengsi sosialnya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencoba memotivasi diri agar niat begitu kuat untuk semacam menanamkan sebuah visi dalam berhaji. Bahwa saya akan begini karena ini adalah puncaknya rukun Islam, keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir setelah 4 rukun Islam kita sebelumnya. Maka kalau beberapa hadis misalnya ya, orang yang berhaji la rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji itu artinya dia akan dijamin maqam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya. Dia jaga betul ini. Kalau di haji banyak kena anjuran berimpak sebelum berangkat, setelah di Makkah, bahkan menyembelih hewan kurban misalnya. Itu kan artinya kedermawanan. Maka orang yang berhaji, dan ini menjadi keyakinan kaum muslimin, itu makin dermawan. Kalau sebelum berhaji, karena ini panggilan iman, sebelum berhaji sering berpikir-pikir, pelunasan haji saya kalau saya menyumbang sekian, kan kurang lagi. Itu sebelum berhaji. Tapi begitu seseorang menunaikan ibadah haji, dia makin yakin bahwa apa yang dia dermakan itu, apa yang dia keluarkan, yang mat'amkan, diberikan makan kepada orang yang butuh, Allah ibaratnya cash diganti oleh, terasa itu dalam hidupnya orang berhaji. Itulah sebabnya ada budaya di kita kaum muslimin bahwa tidak ada orang yang berhaji menjadi kere, menjadi miskin setelah pulang haji. Istilah ini mendorong orang, pastikan kalau orang yang belum haji masih sering berpikir memberikan makan kepada orang miskin, membantu, maka orang yang berhaji pasti lebih mudah membantu. Yang berikutnya, karena dia jaga jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Inilah kemudian pemirsa sekalian, kalau ini yang dijaga, itulah yang melahirkan penilaian ini otomatis. Melahirkan penilaian sosial yang baik. Apa maksudnya? Kalau penilaian sosial diutamakan, itu akan hilang. Kita makin merana. Tapi kalau panggilan imannya yang duluan kita amalkan, sehingga nilai perhajiannya menjadi dermawan, menjadi makin qalla wa dalla. Artinya makin
ringan bicaranya, tapi makin punya makna. Kalau dia pemimpin, makin cepat responnya, kebijakannya. Ini akan melahirkan, kalau saya istilahkan, nilai positif dari umat, dari masyarakat. Kan ada kaidah Arab begini. Matudinu yudanu. Ini tidak terkait langsung, tapi kaidah ini kena. Matudinu tudanu. Apa maksudnya itu? Apa yang kita pinjamkan ke orang, apa yang kita tanamkan di masyarakat, itu yang kita petik. Yakin ini. Orang beribadah haji, saya samakan ya. Ini investasi sosial. Makin kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena berhaji, respon orang akan begitu ke kita. Saya setuju beberapa pemimpin era sekarang ini tidak memperlombakan dirinya menggunakan haknya menjadi duluan pergi haji lagi karena sudah cukup, karena dia sudah pernah haji. Tapi dia ngurus masyarakat di daerahnya. Pantau banjirnya, pantau kegelisahan umat. Dalam hadis itu justru ada riwayat singkatnya begini. Ada orang didoakan oleh Nabi dan dikatakan justru ada orang yang di dalam haji itu sekian ribu orang dalam wukuf itu tidak makbul hajinya. Itu sering diceritakan ulama untuk memotivasi. Sementara ada orang yang hajinya diterima, dia tidak hadir di Arafah. Ini bagi orang yang fiqih, dia akan bilang mustahil. Tapi ini bahasa motivasi bahwa orang, substansi dari haji itu adalah niat kuat kepada kebaikan, memperbaiki. Itu tadi, kan sudah haji dan memang perintah haji satu kali. Kalau mengurus umat, apalagi kalau ada suasana yang tidak menenteramkan, panggilan pertama, perbaiki masyarakat, tenangkan masyarakat. Haji, seluruh yang kita urus itu akan didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ulangi nih kaidah singkatnya, semacam pepatahnya. Matudinu tudanu. Apa yang kita investasikan, maka kalau nilai keimanan, panggilan imannya kita kuatkan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, respon umat juga akan ikut, tapi bukan dibalik. Respon umat duluan, gengsi duluan dibanding karena Allahnya. Bisa dua-duanya tidak dapat, malah bikin stres. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah dan hidayahnya kepada kita sekalian, memahami ilmu perhajian sehingga kita menguatkan niat seluruh calon jamaah haji fokus kepada kekuatan niatnya menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berdoa seluruh jamaah haji kita mendapatkan haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.